Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sampaikan selamat bergabung kepada anak-anak di SMA Negeri 1 Pamanukan. Semoga tempat baru ini mampu menjadikan kalian generasi yang hebat, generasi yang memberikan manfaat untuk semesta. Ibu ucapkan juga selamat datang di SMA Negeri 1 Pamanukan. Mudah-mudahan mampu menjadikan kalian generasi yang mampu mengembangkan potensi baik yang ada dalam diri kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Kemarin kalian sudah mengikuti pembukaan MPLS tahun ini. Meskipun kita mengingat bahwa karena kondisinya adalah kita sedang dilanda wabah corona, bukan hanya Indonesia bahkan dunia, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi antusias kalian untuk mengikuti MPLS pada tahun ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Wila Wildaningsih. Saya adalah pengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Pamanukan. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Sebelumnya barangkali kalian pernah mendengar waktu SMP, bahkan kalian sudah mengenal apa itu pendidikan karakter. Karakter itu berarti watak, tabiat yang harus ada dalam diri kita. Baik, kita akan masuk kepada materi yang akan Ibu sampaikan yang tadi, yaitu adalah pendidikan karakter. Di mana anak-anak sudah siap? Mudah-mudahan kita sehat sehingga kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan MPLS sampai akhir. Oke, baiklah. Yang pertama, Ibu ingin menyampaikan tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah, terutama siswa-siswi, yaitu meliputi apa? Pengetahuan, kesadaran, kemudian kemampuan atau tindakan melakukan nilai-nilai baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap lingkungan maupun bangsa, sehingga menjadikan kalian sebagai insan kamil yang baik. Baiklah, selanjutnya di sini akan saya tampilkan slide berikutnya, yaitu di sana kalian bisa melihat di layar ada nilai-nilai karakter untuk siswa. Apa saja nilai-nilai yang harus ada dalam diri siswa itu? Yaitu pertama adalah nilai terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai yang harus tertanam terhadap sesama, diri sendiri, bangsa, juga lingkungan. Di sana kalian lihat bahwa sebuah karakter untuk siswa itu harus diawali dengan moral knowing. Selanjutnya adalah moral feeling, lalu adalah moral action. Yang dimaksud dengan moral knowing adalah moral itu adalah perilaku, perbuatan. Knowing itu adalah tahu. Artinya jadi perbuatan yang kalian ketahui, kalian pahami tentang arti kebaikan tersebut, mengapa harus berperilaku baik, mengapa harus mengikuti aturan-aturan. Jadi kalian tahu ketika kalian mau mengerjakan sesuatu itu, kalian tahu, mengetahui dan apa manfaatnya kalau kalian lakukan, dan apa manfaatnya atau keuntungannya kalau kalian tinggalkan. Jadi moral knowing itu adalah perbuatan yang kalian tahu alasannya mengapa kalian harus melakukannya. Berikutnya adalah moral feeling. Moral feeling adalah perbuatan atau membangun kecintaan terhadap perilaku baik yang sudah kalian tadi ketahui. Jadi sudah merasakan di dalam diri kalian, dalam hati kalian, bahwa
perbuatan ini dirasa menurut kalian baik, dirasa menurut kalian tidak baik. Selanjutnya adalah moral action. Yang dimaksud dengan moral action adalah bahwa perbuatan ini setelah kalian tahu bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan, harus ditinggalkan, kemudian kalian merasakan bahwa sesuatu yang harus kalian kerjakan, perbuatan mana yang harus kalian tinggalkan, lalu melakukannya, mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau dimanapun kalian berada. Jadi nilai-nilai ini saling keterkaitan, baik antara Tuhan terhadap Allah, kemudian terhadap sesama, diri sendiri, bangsa, bahkan lingkungan. Berikutnya adalah tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Di sana kalian bisa lihat di layar ada sebuah piramid yang menunjukkan tahapan-tahapan dalam pembentukan karakter, bahwa karakter yang tadi sudah Ibu bahas sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai kepada Tuhan, sesama, diri sendiri, bangsa, dan lingkungan. Diawali kalau tadi dengan mengetahui, kemudian tahap memahami, setelah itu membiasakan perilaku yang sudah kalian pahami, kemudian meyakini bahwa perilaku tersebut itu baik dilakukan. Jadi melakukan tahapan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Hal-hal baik yang sudah kalian tadi ketahui, kalian tadi rasakan, lalu kalian lakukan. Dan untuk mempertahankannya ini tentunya butuh waktu yang terus-menerus, sehingga kalian meyakini bahwa hal baik itu perlu dilakukan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang sering kalian lakukan. Berikutnya adalah di sini ada nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Di sana kalian bisa lihat ada 18 nilai-nilai karakter berlandaskan budaya. Pertama ada religius, kemudian jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya itu adalah di layar kalian bisa melihat ada nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Ibu akan mendeskripsikan satu-satu nilai-nilai yang sudah kalian tadi lihat. Ada 18 karakter nilai berlandaskan budaya bangsa. Pertama adalah nilai religius. Nilai religius adalah sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Agama apa saja? Karena di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama. Barangkali kalau di kita adalah mayoritas Muslim, yaitu adalah Islam. Apa sih nilai religius itu? Yaitu meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sesuai perintah agama, baik itu melaksanakan sholat, puasa, atau hal kecil yang bisa kalian lakukan adalah berdoa sebelum kalian memulai dan mengakhiri perbuatan yang kita lakukan, yang kalian lakukan ya, atau juga perbuatan yang sunnah yang bisa kalian lakukan. Kemudian adalah menghayati. Apa itu menghayati? Menghayati adalah merasa takut ketika akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau juga rasa bersyukur kalian sekarang bergabung di SMA Negeri 1 Pamanukan. Itu adalah hal kecil dari nilai religius yang bisa kalian lakukan. Tentunya banyak hal ya,
baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga kalian sendiri pasti sering menemukan nilai-nilai religius. Begitupun di lingkungan sekolah ya, bagaimana kalian nanti ketika bertemu dengan ibu bapak guru kalian mengucapkan salam, kemudian bertegur sapa, memberikan senyum. Nah, itu juga ibadah ya. Itu salah satu contoh nilai religius. Berikutnya adalah nilai jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan, kemudian dalam tindakan, begitupun dalam pekerjaan. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama, artinya sesuai dengan perbuatannya itu sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kita tahu bahwa salah satu manfaat jujur itu adalah mendatangkan ketenangan hati, ketenangan batin. Seperti salah satu contohnya kalau di lingkungan sekolah ketika mengerjakan ulangan dengan jujur itu tentu akan lebih menenangkan hati dibanding dengan menyontek itu salah satu perbuatan yang tidak jujur, atau menjiplak hasil karya orang lain. Contohnya ketika ibu bapak guru memberikan PR, kemudian yang seharusnya pekerjaan itu dilakukan sendiri, nah ini kalian menjiplak hasil pekerjaan orang lain. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak jujur. Mudah-mudahan tidak ada ya di SMA Negeri 1 Pamanukan. Berikutnya adalah ketika jujur di lingkungan rumah, jujur kepada orang tua kalian ketika kalian akan pergi berpamitan, itu meminta izinnya untuk berangkat ke sekolah. Itu harus betul-betul berangkat ke sekolah, bukan hanya pamit dari rumah, pamit kemudian ternyata tidak sampai ke sekolah. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak mencerminkan kejujuran ya. Biasanya setiap satu kebohongan yang dilakukan itu akan terus menerus akan ada hal-hal lain yang perbuatan yang tidak jujur untuk menutupi ketidakjujuran. Jadi sebaiknya apapun itu dilakukan dengan jujur, karena kebohongan itu akan mendatangkan kebohongan berikutnya ya. Berikutnya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan budaya, agama yang beragam, suku bangsa, kemudian warna kulit juga berbeda. Nah, ini dibutuhkan pada sikap kita, yaitu toleransi. Ketika kita memperlakukan dengan teman yang berbeda agama, kemudian bertemu dengan suku atau etnis yang berbeda, jadi tidak ada perilaku untuk membeda-bedakan teman atau sesama atau tetangga karena melihat dari entah itu agamanya, kemudian budayanya, suku atau bahkan pendapatnya. Ketika kalau di lingkungan sekolah mungkin nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya forum diskusi di lingkungan sekolah, tepatnya di kelas. Itu biasanya ketika mengadakan forum diskusi ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, di sana kita harus bisa mentoleransi setiap pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh teman kalian. Berikutnya adalah disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan. Disiplin itu tentu banyak ragamnya ya, dari mulai disiplin waktu,
waktu, disiplin sikap, disiplin dalam beribadah. Disiplin waktu itu contohnya apa? Di rumah kalian disiplin, kalau sudah tahu kalau waktunya belajar itu kapan, kemudian waktunya untuk bermain itu kapan, waktunya tidur, bangun, berangkat ke sekolah, itu disiplin. Jadi waktu yang dipergunakan oleh kalian itu betul-betul dipergunakan dengan baik sesuai aturannya. Begitupun dalam membagi waktu. Jadi harus pandai membagi waktu antara kegiatan yang ada di rumah atau kegiatan di luar lingkungan rumah ataupun sekolah. Mungkin kalau saat ini dalam masa wabah seperti ini kita belum dianjurkan untuk banyak bepergian keluar rumah, artinya tetap yang lebih aman itu adalah di lingkungan rumah. Tentunya tetap di rumah pun harus menerapkan disiplin, sekalipun kita tidak melakukan aktivitas di luar, artinya tidak melakukan sekolah mungkin seperti saat ini, tetap harus pandai-pandai membagi waktu antara mana perilaku tugas yang harus didahulukan itu yang mana. Nah, itu disiplin ya. Berikutnya adalah kerja keras. Itu adalah di sana kalian bisa lihat pengertiannya, deskripsinya, bahwa perilaku menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ketika dalam belajar. Jadi kalian bisa mengerahkan seoptimal mungkin kemampuan kalian ketika kalian belajar. Contohnya ketika dalam mengerjakan tugas, dimana ketika kalian menemukan kesulitan, kalian tetap berusaha kemampuan kalian untuk mencari pemecahan masalah agar soal yang diberikan oleh ibu bapak guru, atau sebetulnya bukan hanya tentang tugas yang ada di sekolah, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan manapun kalian berada, ketika ada tantangan yang harus kalian hadapi, kalian memiliki nilai kerja keras. Artinya kerja keras ini adalah kemampuan kita tidak putus asa untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu adalah berarti menghasilkan sesuatu yang baru yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang ibu yakin banyak potensi dalam diri kalian yang bisa digali untuk menghasilkan ide-ide baru, ide yang kreatif, inovatif, menyajikan hal-hal baru yang bisa kalian eksplor lebih banyak hal lagi ya. Berikutnya adalah mandiri, yaitu sikap perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri ini tentu harus sudah ada sejak dini ya kalian, apalagi kalian sekarang sudah beranjak remaja. Dimulai mandiri itu dimulai dari lingkungan keluarga. Mandiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membebani pekerjaan tersebut kepada orang lain. Contohnya ketika dalam mengerjakan tugas sekolah, jadi bisa mencoba untuk mengerjakan sendiri, atau juga di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah juga kalian mandiri. Salah satu contohnya apa? Hal yang terkecil adalah kalian dari mulai bangun tidur, kemudian merapihkan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri, mandi sendiri. Itu ya, kalau kalian sekarang sudah besar tentu sudah tidak perlu bantuan lagi orang tua, kecuali hal-hal ketika kalian sakit mungkin ya. Itu mandiri itu adalah mengerjakan pekerjaan yang tidak membebankan atau memberatkan pekerjaan kepada orang lain. Berikutnya adalah demokratis. Demokratis itu apa sih? Yaitu cara berpikir, bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai yang sama hak dan kewajibannya. Nilai berikutnya adalah nilai rasa ingin tahu.
Tentunya rasa ingin tahu ini, apalagi masa usia kalian itu rasa ingin tahunya lebih tinggi ya, dimana kalian mengeksplor, mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, ini rasa ingin tahu itu bagus ditanamkan dalam diri sendiri. Contohnya ketika kalian ingin mengetahui tentang apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar. Nah, itu apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali perangkat-perangkat kalian untuk membantu kalian untuk mencari tahu apa yang kalian butuhkan. Dengan adanya internet, kalian bisa mencari berbagai sumber yang kalian butuhkan. Contohnya dalam proses belajar, kalian ingin mengetahui. Jadi rasa ingin tahu ini bukan hanya kita duduk manis kemudian hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru, tapi kalian juga harus memiliki rasa ingin tahu kalian itu harus lebih besar lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu bapak guru. Jadi rasa ingin tahu kalian bisa melihat di internet, tapi tentunya hati-hati ya, terutama dalam menghadapi berita hoax. Jadi tidak semuanya berita yang ada di internet itu benar. Jadi kita harus secara bijak memilih berita-berita atau informasi mana yang perlu kita ambil dan tidak dalam media sosial itu ya. Berikutnya adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini adalah semangat yang harus dimiliki oleh kita bersama tentunya, yaitu bekerja sama dengan teman sekelas, mendiskusikan hari-hari besar nasional. Contohnya semangat kebangsaan yang sebentar lagi di bulan Agustus kita akan bertemu dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, biasanya banyak hal yang dilakukan oleh siswa ya, tentunya ibu percaya kalian sudah sering banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemerdekaan, baik itu mengikuti lomba, kemudian banyak hal ya. Artinya semangat kebangsaan itu harus lebih menggebu, lebih membara ada pada diri kalian. Selanjutnya adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air bangsa ini apa salah satu contohnya? Bisa kalau kalian lihat, barangkali kalau di kelas itu kalian memajang foto Bapak Presiden, kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian lihat di sana bahwa ciri dari cinta tanah air itu adalah menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa, kemudian fisik, sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Nah, salah satu hal kecil yang bisa kalian lakukan itu adalah seperti halnya adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Kalian merasa bangga dengan produk-produk dalam negeri ya, karena ibu kira banyak lah ya produk-produk lokal yang baik yang bisa kalian lakukan ya. Berikutnya adalah menghargai prestasi, yaitu mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui atau menghormati keberhasilan orang lain. Jadi menghargai prestasi itu bukan hanya kita memberikan support kepada orang lain, tetapi juga kita termotivasi untuk melakukan atau mengikuti apa yang sudah orang lain lakukan, memotivasi diri kita supaya kita juga bisa melakukan melebihi atau bahkan ya melebihi kemampuan orang yang lain yang sudah ciptakan. Jadi menghargai prestasi itu manakala contohnya ketika ada teman kalian yang meraih juara kelas atau berhasil dalam mengikuti lomba, itu kalian memberikan support, tidak menyimpan iri, dendam apalagi ya. Syukur-syukur kalian bisa mengikuti jejak temanmu itu. Nilai berikutnya adalah nilai bersahabat atau komunikatif, di mana adalah memperlihatkan rasa senang
bergaul dengan orang lain. Seperti sekarang kalian tentunya nanti akan bertemu dengan teman-teman baru kalian. Nah, ini adalah ajang yang tepat untuk kalian membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman baru, bertukar pikiran, kemudian bertukar pengalaman, tentunya akan mendatangkan pengetahuan-pengetahuan baru ya. Berikutnya adalah cinta damai. Cinta damai di sini maksudnya adalah rasa perasaan yang senang atas kehadiran diri kita terhadap lingkungan. Jadi bagaimana caranya? Silahkan kalian menempatkan diri kalian itu sehingga orang lain itu menyukai keberadaan kita. Salah satunya adalah dengan berperilaku baik ya. Kemudian adalah gemar membaca. Nah, gemar membaca ini adalah salah satu program yang tentunya sudah ada di SMA Negeri 1 Pamanukan. Ada yang namanya literasi, biasanya dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat. Kalian nanti akan ada kegiatan membaca sebetulnya apa saja ya, buku apa saja yang kalian sukai membaca, karena dengan membaca itu jendela dunia ya, bisa mendatangkan ilmu-ilmu baru untuk menambah wawasan kalian. Bukan hanya buku, bahkan kalian juga bisa membaca Al-Quran juga boleh ya, membaca terjemahannya. Terlebih baik lagi kalian bisa mengaplikasikannya isi yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran ya. Atau berikutnya adalah tentang peduli lingkungan. Nah, ini yang perlu, peduli lingkungan itu adalah tindakan untuk mencegah kerusakan alam. Seperti kita tahu bahwa alam ini perlu kita rawat, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian satu kelas itu membuat taman di depan kelas itu, sehingga menciptakan suasana yang asri ya, enak dipandang semata, kemudian akhirnya memberikan rasa nyaman ketika kalian belajar. Berikutnya apa hanya itu saja? Bukan ya, berikutnya adalah peduli lingkungan itu terutama tentang pedulinya tentang kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah. Itu banyak sekali hal-hal yang perlu kalian lakukan. Kalau di lingkungan rumah mungkin kalian ibu percaya kalian sudah biasanya di setiap rumah itu memiliki aturan-aturan tertentu ya dalam menjaga kebersihannya. Kemudian di lingkungan sekolah juga silahkan kalian, terutama ini kebiasaan dalam membuang sampah. Jadi usahakan itu buang sampah kepada tempatnya, sehingga menciptakan suasana yang bersih. Kalau suasananya bersih, kelasnya bersih, sekolahnya bersih, tentu efek yang akan datang kepada kita juga adalah kehidupan yang sehat ya. Kepedulian sosial yaitu tindakan yang memberikan bantuan terhadap orang lain. Jadi ketika ada teman sekelas atau teman di rumah, tetangga, ketika ditimpa kesulitan, kalian bisa memberikan bantuan. Bantuan tidak selalu harus dalam bentuk uang atau materi ya, bisa dengan kalian memberikan support, memberikan doa, kemudian memberikan rasa empati dan simpati. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus kalian lakukan. Jadi kewajiban ini bukan hanya ada di lingkungan rumah saja, terhadap masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah. Nah, itu tanggung jawab itu adalah sesuatu kewajiban-kewajiban yang harus kalian kerjakan. Berikutnya ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugasnya insya Allah mudah, yaitu silahkan kalian menuliskan 5 hal baik yang sudah sering kalian lakukan, kemudian berikan alasan kenapa hal baik tersebut mudah kalian lakukan.
Kemudian kalian juga menuliskan 5 hal buruk yang masih sering kalian lakukan. Kemudian berikan alasan kenapa hal tersebut masih sering kalian lakukan. Silahkan kalian tulis di dalam sebuah kertas, kemudian dikirimkan tugasnya. Boleh tulis tangan, boleh juga membuat video atau bentuknya PowerPoint, boleh ya, itu silahkan kalian membuat kreasi kalian sendiri dalam mengumpulkan tugas. Dikumpulkannya kepada kakak-kakak pembimbing kalian yang mungkin sudah diinformasikan jauh-jauh hari nomor telepon atau nomor media-media untuk mengumpulkan tugas. Baiklah, barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam materi hari ini tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, Ibu berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi dalam rangka sama-sama belajar. Ya, ingat bahwa kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu harus kita lakukan, dan keburukan sekecil apapun harus kita tinggalkan. Ibu mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Kita berdoa semoga wabah corona ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung, belajar bersama di kelas ya, bertemu dengan ibu bapak guru semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.